Puji Tuhan, salam. Ya. Saya mengundang Bapak Ibu semua bagi berdiri. Kita akan bersama-sama membuka ibadah kita pada pagi hari ini, supaya Tuhan memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah nanti. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berkatilah kita semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus, memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah nanti. Kita buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Waktu selanjutnya kami silakan pada Bapaknya yang melayani pujian. Puji Tuhan, shalom semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah pada pagi hari ini kita bersyukur kita masih boleh bertemu walaupun mungkin secara virtual, secara online, tetapi itu tidak membatasi sukacita kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Walaupun mungkin kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi biarlah bersyukur kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa kita sangat terbatas. Kita terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi ini membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tak terbatas. Dia hadir saat ini di tempat ini, dan saat ini juga hadir di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kita. Kita mau berdoa secara khusus untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita bawa bangsa Indonesia ini ke hadapan Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita ke hadapannya. Mari kita semua satukan hati. Kita mau masuk ke dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, sebab Engkau adalah Allah kami yang baik. Engkau yang menjaga dan menyertai kami, sehingga kami boleh ada pada saat hari ini. Semua hanya karena kasih dan anugerah. Pada pagi hari ini kami rindu Tuhan membawa kehidupan kami, ucapan syukur kami, membawa hati kami ke dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melayakan kami untuk melayani Engkau. Engkau yang melayakan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Engkau yang melayakan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memakai kami hamba-Mu yang memimpin pujian. Engkau memakai hamba-Mu yang singer, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tak terbatas. Engkau hadir di tengah kami. Engkau yang memimpin kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini, kami dedikasikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia adalah Allah yang layak kita tinggikan. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita. Kita mau berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang kita kasih.
sangat bersyukur lewat puji-pujian Tuhan. Kami bersyukur nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Kami mengingat Tuhan bangsa Indonesia yang saat ini Tuhan mengalami krisis yang luar biasa Tuhan. Krisis kesehatan Tuhan, krisis ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan dengan pujian ini Tuhan kami boleh dikuatkan. Kami boleh dikuatkan Tuhan bahwa Tuhan akan pulihkan bangsa kami. Bahwa Tuhan akan pulihkan krisis ini. Tuhan akan pulihkan kami dari segala penyakit COVID ini ya Tuhan. Amin Tuhan. Uluran kuasa Tuhan turun atas kami. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ada di bangsa kami. Kami rindu Tuhan bahwa tangan terus bekerja bagi para pemimpin kami. Kami rindu Tuhan, kerinduan kami sama Tuhan sebagai anak Tuhan. Kami berdoa buat roda pemerintahan bangsa Indonesia ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden tercinta dan kepala negara yang ada di Indonesia ini Tuhan, yang beserta stafnya Tuhan, beserta para menterinya, beserta ketua DPR-nya Tuhan, sampai ke pelosok pedesaan ini Tuhan. Kami ingin percaya bahwa berkati beliau ini Tuhan, bahwasanya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tidak lupa juga Tuhan, kami terus berdoa Tuhan, di mana gereja GPKD di tempat ini Tuhan. Kami rindu bahwa gereja di tempat ini boleh menjadi terang. Gereja di tempat ini boleh memuliakan nama Tuhan. Gereja di tempat ini boleh memberkati ke kanan dan ke kiri. Gereja di tempat ini boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kami dapat menarik jiwa-jiwa baru di tempat ini Tuhan. Itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang begitu setia menata layani bagi pelayanan di tempat ini. Kami berdoa terkhusus bertuhan buat Bapak Pendeta Matius sekeluarga Tuhan. Kau berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati ekonominya Tuhan, berkati segala apapun yang dilakukan hamba-Mu ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu Tuhan, kami rindu lewat pelayanan beliau. Kami sidang jemaat Tuhan di tempat ini boleh bertumbuh secara kualitas, boleh bertumbuh secara rohani kami. Kedewasaan iman rohani kami boleh dibimbing lewat hamba-Mu yang sudah Kau percayakan buat kami di tempat ini Tuhan. Dengan keteladanan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih tidak lupa juga Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau adalah dokter dari segala dokter, tabib di atas segala tabib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat masih ada di tempat ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami saat ini Tuhan mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Kau akan memberikan pemulihan kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, mujizat masih ada. Mujizat-Mu masih ada di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa buat sidang jemaat di tempat ini yang begitu setia Tuhan untuk menata layani pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan terkhususnya bagi generasi gereja di tempat ini, baik pemuda remaja Tuhan yang begitu giat dan setia untuk melayani Kau Tuhan di ladang pelayanan di tempat ini. Berkati masa muda mereka Tuhan, berkati cita-cita mereka Tuhan, berkati apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, karena mereka begitu setia bekerja di ladang pekerjaan itu Tuhan sudah percaya dan buat kami semua. Berdoa buat anak sekolah minggu Tuhan, biar mereka juga akan menjadi generasi yang mampu diandalkan dan mampu untuk menjaga nama Tuhan di tempat ini. Kemuliaan di tempat Tuhan, di tempat ini Tuhan boleh dinyatakan karena anak-anak Tuhan boleh senantiasa setia dan taat melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah raya kami minggu pagi ini Tuhan ke dalam tangan kasih. Berkaryalah Tuhan lewat puji-pujian kami, bermujizatlah Tuhan lewat segala kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa buat persembahan yang sudah kami tabur Tuhan. Biarlah Kau memberkatinya dengan berlimpah daripada Tuhan. Kau bukakan tingkap-tingkap kami-Mu Tuhan. Kau curahkan bagi lumbung, bagi keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, sehingga mereka diberkati.
karena mereka juga setia menabur di rumah Tuhan di depan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Itulah seru doa kami jauh daripada sempurna. Kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan tetap berada di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin percaya bahwa Tuhan yang akan menjawab setiap doa kita. Dia akan melawan kita. Dia yang akan melawan bangsa kita. Sebab itu Dia yang sanggup menolong kita. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran kita. Setia yang seperti Engkau ya Tuhan.
Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam. Ya, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun ibadah kita dirumahkan, ya, kita tetap semangat. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu sebagai makanan rohani kami yang boleh mengenyangkan jiwa roh kami. Kau urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menaburkan benih firman-Mu, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar, kami pelajari, kami boleh mengerti, juga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Demikian juga kami seluruh sidang jemaat-Mu di mana saja berada, Tuhan juga memberkati supaya kami bisa melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi salam. Ya, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun ibadah kita dirumahkan, tapi kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Tuhan itu bisa hadir di mana saja. Bisa hadir di ruang tamu Bapak Ibu. Bisa hadir di kamar Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa hadir di mana saja, atau di luar rumah Bapak Ibu ikut ibadah pada saat ini, Tuhan pun juga hadir. Puji Tuhan. Untuk tema kita pada pagi hari ini, temanya mengalami Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Untuk mbah-mbah yang masih mencari, saya tunggu ya ayatnya dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Situasi kondisi saat ini Bapak Ibu, banyak orang yang menangis karena wabah penyakit corona. Dan yang mengalami bukan hanya kita, orang-orang di desa, tetapi orang-orang di kota, bahkan di seluruh dunia, di seluruh bumi ini, semua mengalami. Saudara perlu ketahui, kita tidak akan mengalami sebuah pengalaman baru kalau kita sendiri tidak pernah mencoba. Situasi ini membuat perubahan dunia. Dari bisa dikatakan zaman baru menjadi zaman digital. Ya. Suatu tuntutan, semua orang besar kecil dituntut bisa mengerti tentang digital. Dan semua orang sebenarnya bisa untuk melakukan semuanya itu. Nah, jadi kita tidak akan mengalami sebuah pengalaman baru kalau kita sendiri tidak pernah mencoba. Dan perlu diingat, jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan menyerah untuk mencoba. Sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan menyerah untuk mencoba. Ada sebuah kisah telur burung Raja Wali dan telur ayam
erami oleh induk ayam. Perlu kita ketahui, DNA Raja Wali tetaplah Raja Wali. Ya, 21 sampai 25 hari berikutnya netaslah sebuah telur, termasuk telur Raja Wali. Kemudian mereka tumbuh dan bermain bersama-sama, diasuh oleh induk ayam. Jadi telurnya Raja Wali itu netes bareng-bareng dengan telurnya ayam, tapi diasuh oleh induk ayam. Semakin hari perbedaan mulai kelihatan. Ada perasaan dari burung Raja Wali, mengapa badannya lebih besar? Tiba-tiba di atas tempat mereka bermain muncul seekor induk Raja Wali. Ya, seekor induk burung Raja Wali mengepak-ngepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Tiba-tiba si anak burung Raja Wali yang sudah mulai dewasa itu tersentak di hatinya melihat burung Raja Wali yang terbang, terheran-heran. Akhirnya membuka sayap dan mulailah terbang. Tiba-tiba induk ayam berkokok, kamu ini ayam, jangan terbang. Akhirnya semangatnya anak Raja Wali itu tadi mulai kendor. Akhirnya semangat terbangnya itu mulai lemah. Ya. Oh, aku ayam. Gitu. Nah, akhirnya tidak bangkit. Nah, suatu hari tiba-tiba muncul lagi induk Raja Wali yang sedang terbang di langit. Tiba-tiba tersentak hati anak Raja Wali lebih dahsyat karena sudah punya namanya DNA Raja Wali dan berhasil terbang tinggi sesuai jati dirinya Raja Wali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap manusia itu sudah punya dan dilengkapi dengan potensi yang luar biasa. Tinggal manusia itu aktif atau pasif. Kalau aktif bisa menggunakan semaksimal mungkin, demikian sebaliknya. Suatu contoh, Bapak Ibu. Di setiap rumah Bapak Ibu itu sudah diberi namanya jaringan PLN. Tinggal tombol on off utawa sekakel. Ya. Kalau sekakel kita tombol on berarti lampunya nyala. Tetapi kalau kita tombol off berarti lampunya mati. Ya. Demikian hidup kita ini sudah tersedia banyak hal di dalam diri kita. Bagian kita hanya menekan tombol atau pencet on off. Mau enggak kita ini untuk melakukan? Pertanyaannya, mengapa kebanyakan orang ragu dan takut melangkah? Jawab
ketidakmaksimalan seseorang dipengaruhi oleh trauma masa lalu. Dipengaruhi oleh trauma masa lalu. Berarti berdamailah dengan diri sendiri dan maafkan atau ampunilah orang lain yang membuat saudara mengalami hal tersebut. Masa lalu adalah sebuah kenangan. Sekali lagi, masa lalu adalah sebuah kenangan. Masa depan, kita menatap ke masa depan. Masa depan adalah sebuah impian. Setiap kita punya impian. Setiap kita punya masa lalu. Punya latar belakang masing-masing berbeda. Ya. Tetapi masa lalu adalah sebuah kenangan. Dan masa depan adalah sebuah impian. Masa sekarang ini adalah sebuah kenyataan. Kita diperhadapkan sebuah kenyataan. Banyak orang menangis karena corona. Ini adalah sebuah kenyataan, dan sebuah kenyataan itu kita mesti harus hadapi. Hadapi semua kenyataan, alami bersama dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 tadi juga sudah kita baca, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang saat ini mengalami sakit, penyakit, sakit corona atau sakit apa saja, kita datang pada Tuhan. Ya. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan sanggup untuk menjamah, sanggup menolong, sanggup menyembuhkan. Bapak Ibu, banyak orang yang takut mati, ya. Dan semua orang pun akan mengalami namanya kematian. Kalau memang belum saatnya untuk dipanggil Tuhan, orang itu walaupun sakit apa saja tetap juga akan sembuh dan sehat. Tapi kalau memang sudah saatnya dipanggil Tuhan, bayi pun bisa meninggal. Anak usia SD bisa mati. Anak usia SMP juga bisa mati. Anak usia remaja, pemuda, pemudi juga bisa mati. Bahkan ada yang sampai tua, sampai jenuh hidup, minta dipanggil Tuhan. Karena belum saatnya ya ndak mati-mati gitu. Ya. Kita hadapi kenyataan. Kita hadapi kenyataan dan kita berserah penuh kepada Tuhan. Hidup dan mati itu di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, ndak usah takut. Ya. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Ya, tetapi roh yang membangkitkan semangat dan hidup. Karena itu kita tetap semangat di dalam Tuhan. Perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, dalam Mazmur pasal 56 ayat 9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Dibaca Bapak Ibu ya, dibaca ayat ini di rumah. Nanti bisa diulangi lagi. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Mari saudara, alami perjumpaan dengan Tuhan. Gali potensi yang ada, miliki, yang saudara miliki. Ya, yakinlah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kita tetap semangat, hadapi dengan iman yang kuat di dalam Tuhan, hadapi dan miliki imun yang kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa makan makanan sehat,
berolahraga, ya, setiap pagi berjemur minimal ya 5 sampai 10 menit. Itu obat yang gratis dari Tuhan, pemberian Tuhan yang luar biasa, berjemur setiap pagi. Tapi kadang orang tidak mau melakukan. Ya. Sudah dikasih obat oleh Tuhan, berjemur setiap pagi supaya sehat. Ya. Tetap semangat, hadapi kenyataan. Ya. Hadapi kenyataan dan alami bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan baru di dalam iman percaya Bapak Ibu dan saya. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih walaupun firman-Mu sangat singkat untuk kami renungkan, tetapi kami percaya firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu akan terus berkarya. Firman-Mu akan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk berdiri, baik yang ada di rumah maupun di mana saja berada. Kita akan bersama-sama menutup ibadah dan kita bersihkan terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini. Biarlah Tuhan yang menolong, memimpin dan memberkati kami seluruh sidang jemaat-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang percaya berkata,